Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang bahan bakar dan neraca energi. Anggota kelompok dari kelompok 3 yaitu Aji Wisnu Wardana, Dene Orlando, Renaldi Anasar, Muhammad Reza, dan Gulaman Zakia. Kita masuk pada poin pembahasan pertama yaitu pembakaran. Pembakaran yaitu bahan yang apabila dibakar dapat meneruskan proses pembakaran tersebut dengan sendirinya disertai dengan pengeluaran kalor. Poin selanjutnya yaitu komposisi dan spesifikasi. Kita masuk pada poin pertama yaitu komposisi. Yang pertama adalah karbon, yang kedua nitrogen, yang ketiga hidrokarbon, yang keempat oksigen, yang kelima belerang, dan yang keenam fosfor. Kita masuk pada poin kedua yaitu spesifikasi. Yang pertama viskositas, yang kedua flash point, yang ketiga titik didih, yang keempat faktor karakterisasi, dan yang kelima titik bakar. Kita masuk ke poin 3, jenis bahan bakar. Bahan bakar cair yaitu yang pertama minyak bumi, yang kedua minyak mentah, yang ketiga bensin, yang keempat kerosin, yang kelima minyak residu. Bahan bakar padat yaitu yang pertama batu bara, dan selanjutnya bahan bakar gas yaitu LPG, LNG, dan gas alam. Poin keempat, pembakaran. Pembakaran disebut juga sebagai reaksi kimia antara bahan bakar dan oksidatornya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Denny. Neraca massa. Neraca massa merupakan perhitungan pada semua aliran masuk dan keluarnya yang diakumulasikan di dalam proses. Dan hukum kompresi massa merupakan prinsip yang diterapkan pada penyusun neraca massa. Neraca massa disebut sebagai neraca bahan. Penggunaan neraca massa untuk mengetahui variabel proses yang belum diketahui atau ditentukan sehingga dibutuhkan persamaan untuk menghubungkan dua variabel tersebut dan disajikan dalam bentuk flowsheet atau blok diagram. Prinsip neraca massa. Neraca massa merupakan penerapan hukum kekalan massa terhadap suatu proses. Massa jumlahnya tetap, tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan. Prinsip ini tidak berlaku bagi proses yang menyangkut reaksi-reaksi inti atau nuklir. Baik, selanjutnya kita masuk pada poin peralatan batch dan proses berkesinambungan. Yang pertama adalah proses batch. Proses batch di mana pemasukan reaktan dan pengeluaran hasil dilakukan sekali-sekali dalam selang waktu tertentu. Berikutnya, proses berkesinambungan. Proses berkesinambungan merupakan industri yang memproduksi barang secara berkesinambungan. Artinya, produk akan terus berjalan dari bahan baku sampai produk jadi. Selanjutnya, penyusun dan penyelesaian neraca massa. Konsep neraca massa sama dengan persamaan yang disusun berdasarkan hukum kekekalan massa atau law conservation of mass, yaitu mass can neither be created or destroyed. Jadi bisa dilihat pada layar, ini adalah diagram singkat. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Aldi. Poin selanjutnya itu neraca massa dapat disusun untuk satu neraca massa total atau overall, neraca massa total atau neraca massa overall, yaitu di mana semua komponen input dan output dihitung dengan memandang proses awal sampai akhir merupakan suatu unit. Neraca massa total sama dengan A tambah B tambah C sama dengan E tambah F tambah G.
2. Neraca massa komponen tertentu, semua komponen, input dan output diperhitungkan pada setiap peralatan industri kimia yang digunakan. Persamaan neraca massa. Berdasarkan hukum kekekalan massa, banyaknya bahan yang masuk, keluar, dan menumpuk dalam sistem yang batasnya telah kita tetapkan. Berlaku hubungan berikut, jumlah massa masuk dikurangi jumlah massa keluar, sama dengan jumlah massa yang menumpuk dalam batas sistem. Keadaan mantap steady dan tak mantap unsteady. Proses dalam keadaan mantap steady adalah proses di mana semua aliran yang masuk dan keluar, laju dan komposisinya tetap, tidak bergantung dari waktu. Pada keadaan seperti ini, jumlah massa yang menumpuk juga tetap, laju atau akumulasi atau penumpukan sama dengan O, dan tidak turut diperhitungkan pada keadaan ini. Persamaan neraca massa menjadi jumlah massa masuk sama dengan jumlah massa keluar. Sekian dan terima kasih. Gitu dong.